Oke teman-teman, kita sudah sampai di puncak perjalanan Lean Legends. Ini dia, tantangan terakhirnya. Momen di mana semua yang udah kita pelajari bakal kita satukan. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya ujian sang inovator itu? Coba deh, kalau dengar kata ujian, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari tekanan, hafalan mati-matian, terus jawabannya yang cuma ada benar atau salah ya kan? Nah, untuk kali ini, buang jauh-jauh pikiran itu, karena tantangan yang satu ini beda banget. Dan poin barusan itu intinya ujian sang inovator. Persis seperti kata Raisa di sini, kita lagi bergeser dari cara pikir akademis ke dunia profesional yang sesungguhnya, di mana setiap keputusan yang kita ambil itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Jadi, yuk kita gali lebih dalam. Kenapa ini disebut bukan ujian biasa? Apa yang membuatnya beda? Nah, ini dia pesan kuncinya ya. Ujian ini tuh bukan buat ngetes ingatan kalian, sama sekali bukan. Ini adalah ujian soal bagaimana cara kalian berpikir justru di saat semuanya serba nggak pasti. Gimana caranya kalian ngambil keputusan yang masuk akal, padahal kepingan puzzle-nya nggak lengkap. Intinya, ini ujian penalaran. Jadi kalau bukan ujian biasa, terus ini apa dong? Anggap aja ini sebuah simulasi. Sebuah kesempatan buat kita semua untuk benar-benar berperan sebagai seorang profesional. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Setiap poin di sini tuh nyambung satu sama lain. Jadi satu gambaran besar. Anggap aja ini bukan sekedar tugas akhir buat ngejar nilai. Bukan. Ini tuh panggung kalian. Kesempatan buat nunjukin gimana sih cara kalian mikir layaknya seorang profesional, gimana kalian menganalisis situasi yang rumit, dan yang paling penting, gimana kalian berani bertanggung jawab sama pilihan yang kalian buat. Pak Holil juga menekankan hal yang sama. Fokusnya itu bukan di idenya harus sempurna, tapi di alur berpikirnya. Gimana kalian bisa nyambungin titik-titik, mulai dari masalah, solusi, data, sampai refleksi, jadi satu argumen keputusan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ada tantangan kayak gini? Nah, sekarang kita bahas logikanya dan kenapa ini bakal relevan banget buat karir kalian nanti. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan? Di dunia kerja nanti, nggak akan ada yang ngasih kita semua data lengkap di atas piring. Keputusan paling penting justru seringkali harus kita ambil dalam situasi yang abu-abu. Nah, kemampuan untuk ngejelasin kenapanya, kenapa kamu milih A bukan B, itulah yang benar-benar jadi pembeda. Dan ini gambaran yang pas banget buat dunia inovasi. Setiap ide yang kelihatannya brilian, itu sebenarnya isinya kumpulan asumsi. Tugas kita sebagai inovator itu bukan lari dari asumsi, tapi justru nyari cara buat muji asumsi mana yang paling berisiko, secepat mungkin. Nah, disinilah peran metodologi Lean Startup. Siklus bangun ukur belajar ini bukan cuma teori di buku-buku, tapi kompas praktis kita buat jalan di tengah kabut ketidakpastian. Ini cara kita belajar sambil jalan, selangkah demi selangkah buat nemuin arah yang benar. Oke, sekarang kita ngomongin hasilnya. Apa sih yang bakal kalian hasilkan dari tantangan ini? Yang jelas, ini bukan lembar jawaban ujian biasa. Ini poin yang penting banget. Jadi, lupakan bayangan bikin dokumen tebal yang cuma bakal jadi pajangan. Bayanginnya gini, kalian lagi nulis memo 1 halaman yang super tajam buat seorang CEO. Tujuannya bukan buat pamer semua yang kalian tahu, tapi buat meyakinkan dia untuk ngambil satu keputusan penting. Jadi harus singkat, padat, dan to the point. Apa yang kalian buat di sini tuh punya padanan langsung di dunia kerja. Ini bisa jadi bukti nyata yang kalian pamerin waktu wawancara atau pas ngajuin ide ke inkubator. Ini bukti otentik yang nunjukin, ini loh cara saya berpikir dan mengambil keputusan. Keempat kemampuan ini tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu satu paket, satu pola pikir inovator yang utuh. Jadi portofolio kalian nanti harus bisa nunjukin gimana kalian menggabungkan semuanya. Dari paham masalah, pilih solusi, pakai data, sampai refleksi diri, jadi satu keputusan yang solid. Pada akhirnya ya ini intinya. Dokumen yang kalian buat itu seolah-olah ngomong, ini loh cara berpikir saya pas dihadapkan sama pilihan sulit. Ini adalah cerminan dari proses berpikir kalian sebagai seorang profesional. Wajar banget kalau pas mau masuk tahap akhir ini, ada rasa ragu-ragu. Tapi bagian ini justru tentang gimana kita bisa mengubah keraguan itu jadi kekuatan. Pesan dari Ray ini kena banget. Ragu itu tandanya kita sadar kalau masalahnya emang kompleks. Jadi tantangannya bukan ngilangin ragu,
Tapi gimana kita bisa tetap menjelaskan alur pikiran kita dengan jernih di tengah keraguan itu? Ingat ya, nggak ada yang nuntut kalian punya semua jawaban. Nggak ada. Yang diharapkan adalah kalian bisa kerja secara bertanggung jawab dengan informasi yang ada di tangan. Justru dari data yang bolong-bolong itulah kesempatan buat belajar, buat adaptasi, dan buat inovasi itu lahir. Nah, ini dia cara berpikir yang dewasa. Kalau kita bisa mengakui ada risiko dan keterbatasan dalam keputusan kita, itu bukan berarti kita lemah. Justru itu tandanya kita paham betul situasinya. Kita udah mikirin dari berbagai sisi. Jadi, coba lihat ujian sang inovator ini bukan sebagai tembok penghalang. Anggap ini jembatan. Ini adalah kesempatan buat membuktikan pertama ke diri sendiri, baru ke dunia, bahwa kalian udah siap. Siap untuk berpikir, siap untuk bertindak, dan siap memimpin sebagai inovator sejati di dunia nyata. Kalian sudah siap.